Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu memberikan ketenangan ke dalam hati kita semua orang mukmin. Allah yang selalu memberikan aman kepada kita. Alhamdulillah kita saat ini aman, tentram, tidak ada gangguan dari luar ya, walaupun di luar sana ribut-ribut, tapi kita hanya tinggal mendoakan ya, semoga kita dapat pimpinan yang terbaik untuk bangsa kita. Namun saudara-saudara kita yang di Palestina, sebagaimana kita tahu, setiap saat nyawanya ya bisa dipanggil Allah begitu ya. Saya terharu juga tadi baca di WA itu ada satu keluarga, anaknya 5, bapaknya lagi kuliah di Malaysia, ngambil doktor ya. Udah dokter kalau nggak salah, tinggal ngambil apalagi itu. Ini istrinya juga kuliah. Bapaknya tinggal wisuda, istrinya masih kuliah, terus dia putuskan untuk pulang ke Gaza gitu sebelum wisuda. Berapa hari di sana, dibawanya anaknya 5 orang, ya malam minggu kalau nggak salah tuh ya kena bom ya. Meninggal semua kecuali 3 anaknya meninggal, 5 anaknya, 4 meninggal, tinggal 1 yang masih di rumah sakit katanya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sekali kita masih diberi aman oleh Allah, dan kita tahu saudara-saudara kita di Palestina kayak begitu. Mari kita doakan saja, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah dan Allah memberi kemenangan kepada saudara-saudara kita kaum muslim di Palestina. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersama Ustadz Wahid Rahman meneruskan kajian kita mengenai Tazkiyatun Nafs ya, yang bulan yang lalu masih tentang hati yang bersih, tanda-tanda hati yang bersih sampai ke yang 7, Pak. Nah, silakan Ustadz, sama-sama kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pagi ini kita masih bisa bersama kembali. Mudah-mudahan bersama kita ini kalau Allah membersamakan kita di surganya. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, kita sampai ciri hati yang bersih yang ke-8. Baik ya? Ya. Ciri hati yang bersih yang ke-8 itu hidupnya adalah hanya satu tujuan, yaitu karena Allah Ta'ala saja. Ya. Jadi orang yang hatinya sehat hanya memiliki satu tujuan hidup, yaitu untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kali mendengarnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, ibadahku, matiku, semua karena Allah.
Ya, semua karena Allah. Jadi orang mukmin ini tujuannya jelas. Semuanya karena ridhonya Allah, ridhonya Allah, ridhonya Allah. Apapun yang ia lakukan, semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Maka bagi kita sebagai seorang muslim, ya, tidak boleh ada tujuan yang lain kecuali itu. Kalau tujuannya karena Allah, semuanya nikmat. Semuanya akan berada dalam kebenaran. Tapi kalau tujuan kita sudah tidak karena Allah, itu bermasalah nanti. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrah, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Man kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Jadi kata Rasulullah begini, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, ya, jadi barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya. Jadi mumet hidupnya nanti. Kalau orang tujuannya itu dunia, maka hidupnya akan mumet. Ya. Allah akan cerai beraikan urusannya. Banyak sekali nanti urusan itu nggak pernah selesai. Ya. Dan Allah menjadikan kefakiran kepada pelupuk kedua matanya. Jadi gini maksudnya. Orang kalau tujuan hidupnya ini hanya dunia, maka Allah cerai beraikan urusannya. Yang kedua, Allah jadikan matanya ini selalu kurang dengan urusan dunia. Dia pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nggak pernah cukup nanti matanya. Masih pengen ini, begini, begitu. Nah itulah orang yang tujuan hidupnya karena dunia. Ya. Kemudian, dan ia akan mendapatkan dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Jadi sekalipun dia pengen ini, pengen itu, pengen ini, apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu yang dia dapat. Ya. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, seseorang yang hidupnya tujuannya hanya untuk dunia, satu, Allah akan berikan urusan dunianya. Yang kedua, ya, Allah akan jadikan matanya ini selalu kurang dengan urusan dunia. Dan yang ketiga, Allah hanya akan memberi dunia itu sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan. Jadi menjadi percuma saja gitu. Ini satu. Yang kedua, dan barang siapa yang tujuan hidupnya untuk akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Menjadi tidak mumet hidupnya. Simple. Jadi orang yang tujuan hidupnya untuk akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Yang kedua, Allah menjadikan selalu kaya hatinya. Dan dunia akan datang kepada dia, ya, atau mendatanginya dalam keadaan hina. Maksudnya apa? Begini, orang kalau tujuannya akhirat, maka Allah menyimpulkan segala urusannya. Yang kedua, Allah akan menjadikan hatinya ini selalu merasa cukup dengan urusan dunia. Yang ketiga, dia akan memandang dunia itu tidak segala-galanya. Dia anggap itu dunia hina. Nah, inilah kalau orang tujuannya benar. Ya, orientasinya akhirat. Maka saya sering bilang begini, ada satu pesan, Pak, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ini keren. Apa itu pesannya? Yang pertama, kata malaikat Jibril begini kepada Rasulullah, ya Muhammad, ish ma syi'tah fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, ya,
hiduplah engkau sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Ini pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah, kata Rasul ya. Hadisnya dari sahabat Jabir, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati. Silakan hidup mau seperti apa saja. Tapi kita tahu bahwa kita akan mati. Ya silakan mau seperti apa saja hidup. Jadikan dunia tujuan, nggak ada masalah. Tapi yang pasti engkau akan mati. Yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan sesukamu di dunia ini. Fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya engkau akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kau lakukan. Lakukan apa saja yang kau mau di dunia ini. Tapi ingat, sesungguhnya engkau akan bertanggung jawab dengan apapun yang kamu lakukan. Sekecil apapun itu. Ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun itu, maka dia akan memetik nilainya. Akan melihat kebaikan itu. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan siapa melakukan keburukan, maka dia akan melihat konsekuensi dari keburukan yang ia lakukan. Silakan, kata malaikat Jibril. Ya, hidup sesukamu, engkau akan mati. Yang kedua, lakukanlah sesuatu sesukamu, engkau akan bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Nah, wa ahbab ma syi'ta fa innaka mufariqah. Cintailah sesukamu, yang pasti engkau akan bercerai dengannya. Kau akan berpisah dengannya. Ya, seperti tadi ayah Mazwar cerita. Ya, seorang ayah sekolah, ibunya sekolah, pulang ke Gaza, lalu kemudian meninggal anak-anaknya. Ya ini, cintailah sesukamu, kamu pasti akan berpisah. Ya, kita juga yang ada di Indonesia ini, ya, yang di negeri yang aman ini, kita kan cuma nunggu waktu. Seorang suami pasti berpisah dengan suaminya, istri berpisah dengan suaminya, suami akan berpisah dengan anaknya, dan juga akan berpisah dengan seluruhnya. Kita nggak mungkin abadi bersama. Makanya wa ahbib, silakan kau cintai sesukamu, siapa saja, ya, tetapi engkau pasti akan berpisah, pasti. Karenanya lah kita diajarkan oleh Islam, cintai sesuatu apapun dan siapapun itu karena Allah. Dan jangan menempatkan rasa cintanya kepada sesuatu dan siapapun melebihi cintanya kepada Allah. Jangan sama sekali. Ya. Karena itu kita harus menempatkan rasa cinta kepada Allah itu di atas segala-galanya. Coba buka Quran surat Al-Baqarah 165. Surat 2 ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Surah Al-Baqarah 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Nanti mereka akan menyesal. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mencintai sesuatu sebagai menyembah tandingan selain Allah. Dan dia mencintainya sama dengan mencintai Allah. Adapun orang mukmin itu menempatkan rasa cinta kepada Allah itu melebihi segala-galanya.
Ya. Maka kalaupun kita harus mencintai sesuatu, cintailah sesuatu itu karena Allah. Mencintai seseorang, cintailah karena Allah. Ya. Maka hasilnya akan baik. Sebagaimana misalnya Allah sampaikan jika kita mencintainya tidak karena Allah, nanti akan bermasalah. Quran surat 9 ayat 24. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ittaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumul fasikin. Surat At-Taubah ayat 24, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan perdagangan, yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Katakanlah kata Allah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, ya, saudara istri-istrimu, saudara-saudaramu, kemudian sanak kerabatmu, harta yang kau kumpulkan atau kau usahakan, perniagaan yang kau takutkan kerugiannya, rumah tinggal yang kau sukai, apakah semua itu lebih kau cintai ketimbang Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya? Kalau itu yang kamu lakukan, tunggu kata Allah sampai aku mendatangkan keputusan. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Maka tempatkan rasa cinta kepada siapapun dan apapun itu karena Allah. Karena Allah. Lihat orang-orang di Palestina itu. Karena dia mampu mencintainya karena Allah. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Orang-orang yang hatinya bersih itu, tujuan hidupnya hanya karena Allah. Tujuan hidupnya sekali lagi hanya karena Allah. Bukan duniawi. Bukan duniawi. Maka sekali lagi, orang yang tujuan hidupnya karena dunia, maka Allah cerai-beraikan urusannya. Dan Allah menjadikan keinginannya selalu kurang dengan urusan dunia. Padahal Allah memberi dunia sesuai dengan ketetapannya. Bagi orang yang tujuan hidupnya karena akhirat, maka Allah kumpulkan urusannya. Dan Allah jadikan dia selalu cukup dengan urusan dunia. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi dia tidak akan menganggap dunia ini segala-galanya. Tidak. Ya, dia akan menganggap dunia itu akan mendatanginya dalam keadaan hina. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini tahu dunia ini sebentar, akhirat itu kekal. Maka tidak mungkin pilihan dan tujuannya adalah dunia. Akhirat menjadi tujuan dan keinginannya. Karena dia tahu dunia ini sementara, akhirat itu abadi. Buka Quran surat 29 ayat 64. Si Cece Wa ma hadhil hayatu kan bisa awak maupun sebab illa kalau lahu wa la'ib. cara-cara hidupnya kayaknya ambo tuh enggak apa mun ibu Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Monggo. Surat 29 ayat 64. 64. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa, ini 30 ya betul ya. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa Salah, pengabdian. Salah ya? Surat 29 ayat 64. 69, 29.
29 Al-Ankabut kan Ustaz? Ya, ayat 64. Oh, 64, maaf. Dan kehidupan dunia ini hanya gurau, senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Masya Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Sungguh kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Makanya kenapa orang-orang mukmin itu tujuannya hanya karena Allah. Ya. Bukan duniawi. Ya. Semua tujuannya Allah. Tidak dunia. Apapun yang dia lakukan, itu semua karena Allah. Ya. Jadi orang yang hatinya bersih itu memiliki satu tujuan hidup, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya untuk dunia. Ya, bukan untuk dunia. Karena dia tahu dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Sedangkan negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Maka karena itu gini, jangan sampai dunia ini memperdayakan kita, jangan sampai setan pula memperdayakan kita. Inna wa'dallahi haq. Ya. Sungguh janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakumullah billahil gharur. Jangan sampai dunia ini memperdayakan kita. Dan jangan pula setan yang pandai memperdaya itu lalu juga memperdayakan kita. Nah, ini ciri orang yang hatinya bersih yang ke-8, yaitu satu tujuan karena Allah. Apapun yang dilakukan karena Allah, Allah, Allah. Apapun itu. Ya, tidak ada yang lain. Ya. Jadi tidak dia melakukan sesuatu untuk mendapat pujian manusia. Tidak dia melakukan sesuatu untuk kemuliaan dunia. Tidak sama sekali. Semua yang dilakukannya karena Allah. Ya, semuanya. Bukan hanya ibadah ritualnya. Bahkan dalam sosialnya pun dia lakukan karena Allah, karena Allah, karena Allah. Tidak karena dunia. Nah, ini ya. Kemudian yang ke-9. Ciri hati yang bersih yang ke-9 adalah orang yang hatinya bersih itu sangat pelit dengan waktunya agar tidak terlewat sia-sia. Jadi orang yang hatinya bersih itu pelit dengan waktu agar tidak terlewat sia-sia. Maksudnya apa? Akan bersikap sangat pelit terhadap waktunya. Bahkan dia lebih pelit daripada orang yang paling pelit terhadap hartanya. Orang yang hatinya sehat akan merasa sangat menghargai waktu agar selalu digunakan untuk beribadah dalam ketaatan kepada Allah. Nah, dipahami ya? Jadi orang yang hatinya bersih itu pelit terhadap waktu ini. Dia tidak ingin melewatkan waktu ini kecuali kebaikan. Dia tidak akan membiarkan waktu lewat kecuali ada kebaikan yang ia lakukan. Dia tidak ingin waktu ini berlalu kecuali ada hikmah yang dia kerjakan. Dia tidak ingin waktu ini pergi kecuali ada manfaat yang dia lakukan. Jadi orang yang hatinya bersih itu sangat pelit terhadap waktu. Dia pengen seluruh waktunya itu ada manfaat. Ya. Begitulah orang-orang yang hatinya bersih. Kenapa Rasulullah pernah mengatakan begini? Kata Rasul, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda, ya, di antara tanda baiknya orang beriman itu, ya, dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Dia beralih kepada hal-hal yang berguna. Beralih kepada hal-hal yang bermanfaat. Apalagi sudah seumuran kita ya. Maka jangan sampai ada waktu berlalu kecuali ada manfaat, ada hikmah. Ya. Jadi orang yang hatinya bersih
tidak akan mungkin membiarkan waktu ini berlalu kecuali ada manfaat yang dia lakukan. Makanya tadi saya bilang, orang yang hatinya bersih pelit terhadap waktu. Dia tidak mau melewatkan waktu ini kecuali ada manfaatnya, ada hikmahnya, begitu. Anda tahu orang mukmin ini paham betul, mengerti betul. Hidup ini singkat. Dan singkatnya hidup ini sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita di akhirat. Saya ulangi, hidup ini singkat dan singkatnya hidup ini sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita di akhirat. Karenanya lah, orang yang hatinya bersih, dia pelit terhadap waktu. Dia tidak akan biarkan waktu itu berlalu kecuali ada hikmah, kecuali ada manfaat, kecuali ada kebaikan. Makanya dikatakan tadi, orang yang hatinya bersih, pelit terhadap waktu. Dia tidak akan pernah membiarkan kecuali ada manfaat. Ya. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semua dalam keadaan rugi. Tidak ada yang tidak rugi. Illa, kecuali mereka yang tidak rugi dalam hidup ini. Amanu, yang senantiasa berada dalam iman. Yang tidak rugi itu orang yang senantiasa berada dalam iman. Wa amilus salihat. Orang yang tidak rugi itu adalah orang yang senantiasa beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh. Terus beramal soleh. Yang ketiga, orang yang selalu saling menasehati, ya, dalam kebaikan dan kebenaran, menambah ilmu, memperkaya khasanah intelektualitasnya dengan pemahaman agama. Dan yang keempat adalah orang yang senantiasa saling menasehati dalam kesabaran. Itulah orang yang tidak rugi. Saya ulangi, orang yang selalu dalam keadaan iman, orang yang selalu berada dalam kebaikan, amal soleh yang kedua. Jadi tidak ada waktu yang dia lewatkan kecuali ada amal soleh, amal soleh, amal soleh. Dia tidak akan membiarkan waktu ini pergi begitu saja tanpa manfaat. Karena waktu tidak akan berulang. Kenapa begitu? Karena orang mukmin tahu. La yazalu qadama abdin. La tazulu qadama abdin. Hatta yus'ala an arba. La tazul qadama abdin yawmal qiyamati. Hatta yus'ala an arba. Tidak akan pernah bergeming nanti kaki manusia di hari kiamat sampai ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Apa yang ditanya? Pertama, kemana kau habiskan umurmu? Ini akan ditanya oleh Allah. Kemana kau habiskan umurmu? Nih, ada sindiran dalam ayat yang sangat luar biasa. Ketika seseorang nanti di hari kiamat, ya, ketika seseorang nanti di hari kiamat, dia kemudian meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari neraka. Jawaban Allah itu apa? Bukankah kami kasih umur panjang kepadamu dulu? Ya. Bukankah kami telah memberi umur panjang kepadamu dulu? Tapi kenapa tidak kau gunakan? Kau tidak pernah mau mikir. Ini kan yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat 35 ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Monggo. Surat 35 surat Fatir ayat 37.
Dan mereka berteriak dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami bagi orang-orang yang zalim dan tidak ada seorang penolong pun baginya. Coba renungkan dengan baik. Dan mereka berteriak di neraka. Apa teriakannya? Ya Allah Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Lalu dia berjanji, saya akan beramal soleh. Ya, berlainan dengan apa yang saya lakukan dahulu. Apa jawaban Allah? Bukankah kami telah kasih umur panjang, kesempatan, waktu untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Dan bukankah telah datang pemberi peringatan? Rasakanlah azab ini, kata Allah. Rasakan. Dan bagi pendosa tidak ada seorang penolong pun. Nah, ini perlu kita pahami, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Ya. Soal waktu, orang yang hatinya bersih, dia akan pelit terhadap waktu. Ya, la tazul qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Takkan pernah bergeming nanti kaki manusia ini di hari kiamat sampai ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, fima afna. Kemana saja kau habiskan? Kau sia-siakan waktu dulu. Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling panjang umurnya dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Lalu apalagi yang ditanya yang kedua oleh Rasulullah, oleh Allah? Wa an ilmihi fima fa'al. Dia ditanya tentang ilmunya. Kemana kau gunakan? Digunakan atau tidak ilmu? Ini akan ditanya oleh Allah. Yang ketiga, Allah tanya apa? Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana kau usahakan, kau dapatkan, dan kemana kau belanjakan. Ini ditanya oleh Allah. Tentang harta, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Juga ditanya oleh Allah, wa an jismihi fima abla. Ya, apa itu? Yang ditanya terakhir adalah tentang tubuhnya, capek dan letihnya, untuk apa digunakan? Waktu sia-sia? Jalan saja? Senang-senang saja? Tidak ada waktu untuk ikut kajian? Tidak ada waktu untuk salat? Tidak ada waktu untuk baca Quran? Nah, inilah yang Anda sampaikan, bahwa orang yang hatinya bersih itu pelit terhadap waktu. Dia tidak mau waktu ini lewat. Ya. Kecuali ada manfaat. Kecuali ada hikmah. Ya. Itulah orang hebat. Itulah orang yang hatinya bersih. Seorang mukmin harus bersikap dermawan, suka membantu, dan banyak bersedekah dalam soal harta. Akan tetapi dalam persoalan waktu, orang yang beriman sangat tidak ingin waktunya terbuang dengan percuma. Tapi kalau orang yang hatinya kotor, selalu membuang-buang waktunya, ngobrol, nonton, main HP, dan seterusnya. Dan itu bisa dilakukan berjam-jam. Dilakukan berjam-jam.
Nah, ini teman-teman, ayah-ayah bunda sekalian, ya. Jadi orang yang hatinya bersih itu ya tidak akan menggunakan waktu sia-sia. Kita ini mestinya sadar, ya. Banyak buku, kitab yang belum kita baca. Ayo kita baca. Jangan buang waktu sia-sia. Amal-amal yang belum kita lakukan, sunnah-sunnah yang belum kita ketahui, dan masih banyak hal-hal manfaat yang lainnya yang kita belum mengerti, belum tahu. Kejar itu. Waktu ini sudah mepet. Jangan sia-sia. Tapi Rasulullah pernah mengatakan begini nih Pak. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah kasih. Kebanyakan manusia cuek. Kebanyakan manusia tertipu. Saya ulangi ya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat ya yang kebanyakan manusia cuek, tertipu dengan keduanya. Apa itu? As-sihhah, kesehatan yang Allah kasih. Yang kedua, wal faragh, kesempatan waktu yang Allah berikan. Ini banyakkan manusia lalai, ketipu, sehat dan kesempatan waktu. Kalau sudah sakit baru dia bilang, nanti kalau saya sehat mau begini, mau begitu, mau begini. Mau ngaji, mau tahajud, mau macam-macam. Nah, dua nikmat ini banyak manusia tertipu. Sehat dan kesempatan waktu. Nah, jadi kembali ya. Orang-orang yang hatinya bersih itu pelit terhadap waktu. Dia nggak mau waktu ini lewat. Kecuali ada manfaatnya. Dia nggak mau waktu ini berlalu. Kecuali ada hikmahnya. Dia tidak ingin waktu ini pergi. Kecuali ada amal soleh yang dia lakukan. Dia tidak akan abaikan dan sia-siakan waktu ini sesedikit apapun. Nih, saya nggak ngerti. Ada orang waktunya itu habis hanya untuk tidur. Padahal nanti kalau sudah meninggal tidur terus ya. Nah, ini sahabat-sahabat, ayah bunda sekalian ya. Orang-orang yang hatinya bersih itu satu, tujuan hidupnya karena Allah. Tadi nomor ke-8 atau 9. Yang kedua adalah apa? Dia pelit terhadap waktu. Pelit terhadap waktu. Masya Allah. Harta dia senang berinfak, bersedekah. Tapi waktu dia pelit. Dia nggak pengen waktu ini berlalu kecuali ada hikmah. Ada manfaat. Waktu ini sudah mepet. Jangan sampai nanti kita minta kepada Allah, minta dikembalikan lagi, hidup lagi, keluar dari neraka. Lalu Allah jawab, bukankah kami telah kasih panjang umur, kesempatan, waktu untuk berpikir bagi orang yang mau mikir. Tapi kita tidak mau menggunakan itu dengan baik. Jangan sampai seperti itu. Kerugiannya luar biasa nanti. Kita ini kan berpacu dengan waktu. Ya, jangan habis hanya dengan, mohon maaf ya, dunia. Jangan habis no. Kesenangan dunia. Itu nggak ada apa-apanya. Ya. Yang ada apa-apanya dan harapan kita itu cuma amal soleh kita. Makanya jangan sampai pergi berlalu tanpa makna. Coba buka Quran. Surat 18 ayat 46. Kasih. Al-malu al-banun. Ya, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al-Kahfi 46, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ya. Apa kata Allah?
harta dunia ini dan anak-anak itu hanya perhiasan dunia. Hanya perhiasan dunia. Sedangkan amal soleh yang terus-menerus kita lakukan, itu sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan buat kita nanti. Masih kita mau sia-siakan waktu. Mau biarkan dia berlalu tanpa makna. Al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Dia akan terputus, lewat, sudah selesai. Dan kita tidak bisa mengulang kembali. Baik, ya. Sekarang yang keberapa, Bun? Ya. 10. Yang ke-10. Nah, ini penting nih. Orang yang hatinya bersih, ya. Perhatiannya tertuju untuk membersihkan amal, bahkan lebih penting daripada ngerjain amal tersebut. Saya ulangi ya. Orang yang hatinya bersih, ya, perhatiannya tertuju untuk membersihkan amal, bahkan lebih penting daripada ngerjain amal tersebut. Kenapa? Begitu banyak orang yang beramal tanpa memeriksa kembali apakah amalnya tersebut sudah ikhlas, ya, dan sudah benar. Orang hanya beramal aja, tapi tidak diperiksa apakah tujuan amalnya sudah bersih karena Allah atau amalnya sudah benar. Jadi orang yang hatinya bersih itu, dia perhatiannya itu besar sekali, ya, untuk membersihkan amalnya. Ini udah ikhlas apa belum? Tujuannya udah benar apa belum? Udah karena Allah apa belum? Kenapa? Karena sebanyak apapun amal yang dilakukan, jika tujuannya tidak benar, ya, amalnya tidak bersih, maka amal itu nggak ada gunanya. Amal itu nggak ada gunanya sama sekali. Ya. Amal itu nggak bermanfaat. Nothing. Ya. Sebanyak apapun. Karena Rasul mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal itu kan tergantung niatnya. Kalau niatnya nggak bersih, ya, sehebat apapun amalnya, sebanyak apapun amalnya, itu nggak guna. Nggak ada gunanya. Makanya orang yang hatinya bersih itu perhatiannya tertuju untuk membersihkan amal. Bahkan dia lebih penting daripada ngerjain amalnya tersebut. Maka betul-betul orientasinya itu karena Allah. Ada satu ungkapan keren banget dari Imam Ats-Tsauri atau Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau ini gurunya Imam Syafi'i. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan begini. Ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat aku obati daripada niatku, karena ia senantiasa berbolak-balik pada diriku. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat aku obati daripada niatku, karena ia senantiasa berbolak-balik pada diriku. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Oleh karenanya lah, perhatian orang yang hatinya sehat akan selalu tertuju kepada membersihkan dan meluruskan niatnya. Kenapa? Sebab setiap amal soleh yang dikerjakan seorang hamba tidak akan diterima sebelum niatnya bersih dan lurus.
Karena itu Allah perintahkan bersihkan ya niat untuk memperbaiki amal. Makanya kenapa Allah sampaikan bukan banyak amal yang dihargai oleh Allah, tapi baik amalnya, benar amalnya, niatnya juga benar. Ini kan yang disampaikan Quran surat Al-Muluk ayat 2. Coba lihat surat Al-Muluk ayat 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang menguasai kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup untuk mengujimu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah. Coba dia. Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati wal hayata dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Lalu Allah bilang, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Paling benar, bersih tujuannya. Bukan paling banyak. Karena banyak amal itu menjadi tidak ada manfaat, tidak ada hikmah sama sekali. Jika amalnya tidak benar. Ya, tidak lurus, tidak bersih. Maka membersihkan amal itu menjadi sangat penting. Nah, ayat tadi itu menurut seorang ulama namanya Al-Fudail bin Iyad. Beliau wafatnya di tahun 187 Hijriah. Beliau mengatakan apa? Maksudnya supaya Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ikhlas amalnya dan paling benar. Ya. Kenapa? Suatu amal jika ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Dan jika benar namun tidak ikhlas, juga tidak diterima. Sehingga ikhlas dan benar itu berkumpul. Baru kemudian amal itu diterima oleh Allah. Ya, jadi orang-orang yang hatinya bersih itu, ya, perhatiannya tertuju untuk membersihkan amalnya dan membenarkan amalnya. Dia lebih fokus daripada banyaknya amal. Bersih dan benar. Bersih ikhlas, benar mengikuti Rasul. Ikhlas tapi tidak mengikuti Rasul, maka nggak ada gunanya. Mengikuti Rasul tetapi tidak ikhlas, nggak ada gunanya. Kedua-duanya harus dibangun. Benar dan ikhlas. Benar dan bersih. Nah, ayah, bunda sekalian, ini ciri-ciri hati yang bersih. Habis ini kita akan bahas ciri hati yang sakit. Ya. Jadi ciri hati yang bersih, saya ulang dari awal ya, untuk mengingat kembali begitu ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Orang yang hatinya bersih selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Ya, betul ya? Nomor 1. Mengutamakan hal yang bermanfaat. Yang kedua, orang yang hatinya bersih selalu mengutamakan akhirat daripada urusan dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang hatinya bersih senang bertaubat kepada Allah dan menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Ya. Senang bertaubat kepada Allah dan menggantungkan hidupnya kepada Allah. Kemudian yang keempat, selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah bosan beribadah. Orang yang hatinya bersih selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah bosan dalam beribadah. Kemudian
orang yang hatinya bersih ya selalu bersedih apabila luput dari wirid, lebih sedih daripada kehilangan hartanya. Ya, selalu sedih apabila lupa wirid atau luput dari wirid, zikir maksudnya lebih sedih daripada kehilangan hartanya. Yang keenam, orang yang hatinya bersih merasa rindu untuk melakukan ibadah kepada Allah. Selalu merasa rindu untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, orang yang hatinya bersih akan hilang kesedihan dan kesibukan dunianya ketika dia mengerjakan sholat. Kemudian yang kedelapan, tujuannya satu tujuan, yaitu hanya karena Allah. Yang kesembilan, dia pelit dengan waktunya. Dia tidak ingin lewat sia-sia kecuali bermanfaat. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, orang yang hatinya bersih adalah perhatiannya tertuju pada membersihkan amalnya dan memperbaiki amalnya daripada mengerjakan amal tersebut. Itulah ciri hati yang bersih. Adakah pertanyaan dulu? Baru nanti kita bahas ciri hati yang kotor. Baik, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau klarifikasi. Ini ada di chat, saya baca dulu barangkali Ustaz ya. Enggak, Bu, Pak. Pak Ustaz, bagaimana cara membersihkan amal? Kan amal tergantung niat. Insya Allah sudah berusaha niat karena Allah. Dan apakah kita bisa, kalau amal kita diterima, apakah bisa kita tahu kalau amal kita diterima? Apalagi sholat kita yang masih kurang khusyuk. Maaf Pak Ustadz, mohon pencerahan. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nih, dalam ibadah itu, kita berusaha betul mengikuti bagaimana Rasulullah beribadah. Yang kedua, beribadah itu kita ikhlas karena Allah. Setelah itu, sudah kita berpositif thinking, berhusnudzan. Karena ini syarat ibadah akan diterima. Ya. Jadi yang penting kita sudah beribadah sesuai tuntunan Rasul dan beribadah dengan ikhlas. Ya sudah, Allah mengatakan ini syaratnya gitu kata Rasul. Kata ulama, ya sudah, maka ibadah akan diterima oleh Allah. Jangan kita malah sudah beribadah mengikuti Rasul, ikhlas, tapi kita buruk sangka. Gimana nih? Nggak boleh ada keraguan. Maka kita harus meyakini ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting benar melakukan dan ikhlas melakukannya. Sebentar ya. Ini laptopnya lowbat. Jadi saya sambil cas. Iya. Akhir batin. Kelihatannya Pak Abdul Syukur mau nanya ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Nadit. Iya. Baik, siapa lagi Bapak yang lain? Pak Abdul Syukur. Saya bacain dulu chat satu lagi ya Pak Syukur. Ya, betul. Baik, satu lagi di chat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustaz, setiap saat harus selalu diisi dengan amal soleh. Misalnya kalau kita sedang olahraga atau berkegiatan urusan dunia, selain zikir dalam hati, apalagi ya Ustadz yang bisa menambah amal kita gitu, sehingga waktu kita tidak sia-sia. Ulang ya, maaf. Kan kita harus setiap saat harus selalu dalam beramal saleh gitu, jangan sia-siakan waktu. Jadi setiap saat itu diisi dengan kebaikan amal saleh. Sedang olahraga misalnya atau berkegiatan apa saja di dapur apa di mana mengenai urusan dunia,
kan kita bisa isi amal saleh itu hanya dengan berzikir dalam hati gitu Ustaz. Apalagi menurut Ustadz yang lain yang bisa menambah bahwa yang kita kerjakan itu bernilai amal soleh. Ya, amal soleh itu tidak hanya ritual. Ada amal soleh sosial. Allah mengatakan duribat alaihimud dillah namasukufu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Engkau akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada. Ya, kecuali orang yang menjaga hubungannya dengan Allah dan menjaga hubungan sosialnya. Jadi amal soleh itu tidak hanya amal soleh ritual, ya, tapi ada banyak amal soleh sosial. Bahkan dalam Islam, sekedar tersenyum saja itu sudah amal soleh. Ya. Kemudian apalagi olahraga, menjaga tubuh, amal soleh. Di dapur, memasak untuk suami, istrinya, anaknya adalah amal soleh. Ya. Jadi amal soleh itu jangan kita bayangkan hanya sekedar sholat, ibadah. Tidak. Seluruh amal soleh, kebaikan itu adalah amal soleh. Ada yang bentuknya ritual, ada yang bentuknya sosial. Gitu ya. Jadi semua amal soleh. Ya, jadi jangan bayangkan. Bahkan dulu ya para sahabat itu ya pergi ke pasar tidak untuk membeli sesuatu, tidak untuk menjual sesuatu. Terus ngapain? Cuman pengen nebarin salam. Masya Allah. Iya, agar dia bisa dapat jawaban salam. Jadi kalau ayah misalnya jogging di luar ketemu temannya, Assalamualaikum, itu amal saleh. Menjaga tubuh agar sehat, bukankah itu amal saleh? Jadi amal saleh jangan kita bayangkan hanya konteks ritual semata. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam. Ini informasi Ustadz, saya kan mimpin terapi atau senam gitu ya, 3 kali, 5 kali malah seminggu. Itu hitungannya ada yang sampai 100, ada yang sampai 300. Ya, pesan saya adalah setiap hitungan itu isi dengan satu zikir gitu. Nah, itu kan jadi Masya Allah. kalau kita senam untuk biar sehat, supaya sholatnya benar, supaya kita ibadahnya lebih lancar. Tapi waktu hitungan itu jangan kosong, jadi isi dengan zikir. Itu yang saya pesankan sama teman-teman. Ya, semuanya insya Allah. Pokoknya setiap hembusan nafas kita adalah zikir. Ya. Itu asal jangan nanti senamnya pakai musik terus zikir. Itu mencampur aduk yang hak dan yang batil kalau itu. Ya, itu tidak boleh. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Tanpa musik ya Pak Ustadz. Nah, begitu mestinya. Nggak usah pakai musik. Pakai hitungan aja ya 10, 1, 10 gitu. Betul, Masya Allah. Sekarang ini orang apa-apa pakai musik. Nanti itu membuat hati kita kotor. Iya. Lalai. Berikut Wallah. syukur silakan langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Zikir pagi dan sore yang dilakukan oleh seseorang itu juga termasuk amal soleh. Nah, di dalam zikir yang saya baca itu salawat kepada Nabi itu Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma sholli wa sallim Nabina Muhammad, itu saja. Tidak ada sahabatnya dan keluarganya. Nah, kapan salawat kepada Nabi itu hanya selesai hanya sampai kepada tadi Muhammad SAW, tapi tidak dilanjutkan kepada keluarga dan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kapan itu salam itu kepada hanya sampai kepada Nabi saja, kapan dilakukan kalau dibarengi dengan salam kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Terima kasih. Tayyib. Ya, ada ibadah zikir ya yang tekstualitas waktunya ditentukan ya, waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan, dan zikirnya ditentukan. Ada zikir atau ibadah yang waktu, tempat, dan zikirnya tidak ditentukan. Saya kasih contoh. Orang mau makan, zikirnya Bismillah. Apa kemudian Bismillahirrahmanirrahim? Tidak ada tuntunan.
Ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim nanti selain makan. Gitu ya. Nah, kemudian apalagi misalnya mau tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Lalu ditambahin lagi, ya tidak boleh. Mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sudah cukup. Ya. Nah, begitu juga zikir pagi petang itu kan al-adhkar wa da'wat minal Quran was sunnah. Itu berangkat dari Quran dan hadis. Maka selawatnya seperti itu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin. Khalas. Nah, nanti di luar zikir itu Bapak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya kepada sahabat-sahabatnya dan seterusnya. Itu nggak ada masalah. Tapi zikir waktu itu yang diajarkan iya seperti itu. Nah, sama saya suka mengkritisi gini. Saya tuh pernah ngisi dialog ya. Jadi pembicaranya 3. Saya itu pembicara terakhir. Nah, sebelum saya itu begini, dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus saya iseng setelahnya itu, saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Saya bilang, kenapa? Karena dia menambah sendiri kata ta'ala, padahal redaksinya dari Nabi ya begitu. Gitu ya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi emang ada zikir-zikir yang waktu, tempat, dan zikirnya itu sudah ditentukan. Jadi kita nggak boleh nambahin. Gitu ya. Ada memang zikir yang bebas, silakan. Seperti Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Wa azwajihi, ya, wa ashabihi, wa man tabi'ahu. Nah, nggak ada masalah. Kepada istri-istrinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Itu nggak ada masalah. Tapi di luar waktu yang sudah ditentukan tadi. Gitu ya Pak ya. Makasih Pak Ustadz. Nah, Allahu a'lam. Mas, Baik. boleh Pak Mas? Ya, silakan Pak Agim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian, saya teringat dengan surat Al-Qasas 28 Ya. ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam tujuan hidup kita ini Pak Ustadz ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka pendek. Saya terkesan dengan ayat ini adanya satu keseimbangan. Pergunakanlah kesuksesan duniamu itu untuk akhiratmu. Dan janganlah kau lupakan bagianmu di akhirat. Jadi nampaknya kalau tujuan jangka pendek kita itu dunia supaya kita menjadi orang yang sukses. Sehingga kita menjadi orang yang bisa membantu, menyantuni, berinfak, sedekah, tangan di atas. Apakah itu barangkali lebih baik daripada kalau kita hanya orientasi akhirat sehingga dunia ini terabaikan menjadi mukmin yang lemah. Mohon arahan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahannya jangan dari saya ya, dari Quran dan hadis ya. Jadi dalam ayat itu begini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallaha ilaik wa la tabghil innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, carilah kebahagiaan negeri akhirat. Maaf Ustadz, kepencet Ustadz. Carilah kebahagiaan akhirat dengan apa-apa yang Allah anugerahkan kepadamu di dunia. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Sekarang bagaimana mungkin ya melupakan dunia? Untuk sampai ke tujuan akhirat itu memang harus melalui dunia. Dunia ini tempat nanamnya, panennya nanti di akhirat. Gimana mau panen akhirat kalau nggak nanam di dunia? Orang nggak mungkin langsung mati tanpa hidup gitu loh ya. Orang nggak mungkin langsung surga tanpa ada kehidupan. Orang nggak mungkin panen tanpa menanam di dunia. Nah, dunia ini tempat nanamnya, akhirat tempat panennya. Nanamnya apa? Nanamnya ya cari duit, habis cari duit buat istri, anak, dan sedekah gitu ya. Nanamnya apa lagi? Sehat, dengan sehatnya sholat, ibadah, dan membantu orang gitu kan. Nah, artinya
bahwa apapun yang kita raih dalam kehidupan ini orientasinya tetap akhirat gitu. Apapun itu, ya ilmunya sebagai dokter, ya kan gitu kan. Ya kesempatan waktunya, ya sehatnya, ya hartanya, semua tuh didikasikan orientasinya untuk akhirat. Ya, kalau dia bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu prestasi dunia, maksud kami, apakah itu meninggalkan akhirat gitu? Misalnya dia bertarget untuk menjadi juara atau sesuatu prestasi yang nilainya duniawi, tapi sebetulnya untuk memperkuat fondasi amal soleh dia untuk akhirat. Tapi tujuan dia ada dunianya gitu Pak Ustadz. Bukan dunia itu ya. Jadi gini, saya mau sekolah, orientasi saya nanti untuk akhirat. Gitu. Dengan sekolah yang tinggi itu saya bisa memperkuat pondasi dunia saya. Dengan kekuatan pondasi dunia itu orientasinya akhirat. Jangan berhenti di dunianya itu ya. Kalau berhenti di dunianya saja, itu nggak ada nilai nanti. Ya, itu kesalahan tujuan saya dulu. Saya itu di sekolah biar cum laude. Harapannya apa? S2-nya gratis. Yes. Itu. Terus S2-nya biar cum laude, alasannya S3-nya biar gratis. Yeah, yeah. Akhirnya apa? Itu dicapai, dunianya saya pasti nggak dapat itu. Niatnya. Salah niatnya. Nah, setelah lulus, saya baru mikir, kenapa saya sekolah begitu dulu ya? Nah, coba saya bilang, ya Allah, saya pengen dapat nilai bagus, agar saya pintar, nanti dengan kepintaran dan bagusnya ini, saya akan mudah untuk berdakwah. Mestinya begitu. Ya, itu salah. Ya sudahlah, saya istighfar kepada Allah sekarang. Makanya sering saya bilang ya, kenapa orang-orang dulu itu nggak kuliah tinggi-tinggi, tapi ilmu yang dia dapatkan lalu dia sampaikan manfaat buat orang lain. Saya udah berbusa-busa ngomong, tapi tak cukup bermanfaat untuk jemaah, karena saya salah belajar dulu, tujuannya keliru. Jadi kembali ke innamal a'malu binniyat Pak Ustadz. Iya, orientasinya tetap akhirat semua ya. Dunia ini medianya saja. Iya. Dunia ini medianya saja. Ya, cuma saya ingin sampaikan juga nih kawan-kawan, sahabat-sahabat ayah bunda. Karena dunia ini tempat nanam, nanti kan panennya di akhirat. Satu hal, orang nanam itu nggak mungkin nggak capek. Orang nanam itu nggak mungkin nggak berkeringat, nggak lelah. Nanam itu pasti capek, lelah, berkeringat. Tapi nanti akan panen. Jangan pengen panen, nggak pengen capek, nggak pengen lelah, nggak pengen berkeringat. Itu sama dengan mengharap hujan di musim kemarau. Kan gitu kan? Nah, makanya ulama berkesimpulan, kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Tapi kenikmatan itu hanya bisa diraih dengan susah payah, capek, lelah, berkeringat. Sholat tahajud, nggak capek, bohong, nggak berperang dengan ngantuk, dusta. Ya kan? Ngaji jam 5:30, ini juga perjuangan. Saya tadi hampir lupa. Saya asik aja di bawah baca kitab. Istri saya bilang, "Bi ngajar loh." Oh iya ya. Kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi apapun yang dilakukan di dunia, orientasinya akhirat. Itu yang terbaik. Allah. Jazakallah. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, ini satu di chat dari Bu Aas. Tadi kan menebarkan salam, malah ke pasar menebarkan salam, bukan belanja gitu Ustaz. Nah, ini beliau bertanya nih, kalau menebarkan salamnya di WA gitu Ustaz, apakah kira-kira sama pahalanya dengan menebarkan salam di luar WA itu? Sama pertanyaannya begini, apakah ngaji langsung dengan Zoom sama Pak Ustadz? Ilmunya sama, ruhnya yang tidak. Ruhnya tidak dapat. Karena bertatapannya seorang mukmin secara langsung ada cinta, ada kasih dan ada sayang. Ada ruh di sana. Makanya saya ngajarkan kalau ngaji masih bisa datang, datanglah. Tapi kalau ini ada di mana-mana, ini nggak mungkin bisa berjumpa gitu ya. Maka tak ada masalah. Saya juga banyak ngajar Zoom. Ya, saya sering kasih linknya itu. Kalau yang hari Senin siang itu kan Eropa itu sebenarnya. Itu panitianya di Prancis itu. Ya, Muslim-Muslim yang ada di Prancis, di Jerman itu jadi satu. Ya, malam itu ada di Muscat. Ya. Jadi nggak ada masalah kalau memang tidak memungkinkan. Tapi kalau memungkinkan, ahsan berjumpa.
ahsan bertemu, ahsan berkumpul, karena di sana ada ruh. Kalau begini ada ilmu, ruhnya kurang, gitu ya. Ya gitu ya Bunda ya. Ya dapat pahala Bun, dapat pahala ucapkan salam, bertegur sapa di WA, ada pahala. Tapi lebih berpahala lagi kalau jika berjumpa ada cinta dan kasih di sana. Wallahu a'lam. Senyumnya kelihatan ya Ustaz, ketulusan. Gitulah. Kalau Baik, pura-pura kelihatan. Pak Dewa sepertinya mau bertanya, Pak Putu. Alhamdulillah, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mengenai membersihkan amal. Nah, ini kan kita di masyarakat ini kadang-kadang ada sesuatu yang sifatnya itu subhat gitu ya. Yang salah satu di antaranya yang saya anggap subhat itu ya ada undangan selamatan 7 hari gitu. Nah, ini saya kalau lihat undangannya saya harus datang gitu. Artinya undangan ya. Saya harus datang. Tapi kalau melihat isinya saya terpaksa menghindar gitu. Nah, ini kan soalnya prioritas gitu. Prioritasnya saya harus datang atau saya harus menghindar gitu, Pak. Itu Pak Ustaz. Tolong pencerahannya. Terima kasih. Ini kita sering salah nih ya. Baca dalam kitab Al-Hikam, dalam kitab apa namanya, Kitabul Fard. Pada hadis kedua, ada hak muslim dari muslim yang lain. Salah satu haknya apabila diundang datang. Yang dimaksud undangan datang itu apa? Itu hanya walimatul arus. Undangan walimatul arus saja yang wajib datang itu. Tidak undangan yang lain. Nah, undangan walimatul arus harus datang jika syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Satu, undangannya sifatnya personal, tidak umum. Nih saya kasih contoh. Misalnya saya bilang, Pak Tua, karena mau nikahin anak, besok datang. Undangannya personal, maka itu yang perlu dipenuhi. Tapi kalau saya bilang, ayah bunda yang ada di WA, di Zoom ini, nanti saya mau nikahin anak, datang. Tidak ada kewajiban untuk datang itu. Oh. Karena sifatnya umum, tidak personal. Satu. Yang kedua, undangannya tidak memberatkan. Di ruangan ber-AC dilarang kentut. Undangannya tidak memberatkan. Apa maksudnya tidak memberatkan? Misalnya, ya saya undang nikahan anak saya. Di mana Pak Ustadz? Di Madura. Sedangkan ayah ada di Jakarta. Nah, itu nggak wajib memenuhinya. Karena memberatkan. Nah, yang ketiga, undangannya tidak mengandung maksiat. Jika undangannya ada kemaksiatan di sana, tidak wajib datang. Nah, jadi simpelnya begitu. Jadi yang dimaksud undangan wajib dipenuhi itu hanya walimatul arus kata ulama. Dan itu pun masih diberi syarat. Selain undangan itu, tak wajib. Tak wajib. Saya ulang tahun, undangan tak perlu, wajib datang, tak ada. Itu kata ulama. Cuman kita selama ini nganggap setiap undangan. Dah. Hanya itu kata ulama. Wallahu a'lam. Saya mau sudah besok ya, saya mau pengukuhan profesor. Datang ya? Nggak perlu datang. Ya kalau bisa datang. Tidak wajib. Datang berpahala. Tak datang tak ada masalah. Allah, ya terima kasih. Undangan walimatul urus itu seperti apa Pak Ustadz? Walimatul arus itu undangan pernikahan ya. Masya Allah. Undangan pernikahan. Kalau itu tidak datang berdosa Ustadz. Kalau sifatnya personal, tidak ada udzur syar'i, maka dia berdosa. Tapi kalau ada udzur syar'i, sakit misalnya, berbarengan misalnya, maka pakai skala prioritas. Ya, atau ada kebutuhan anaknya sakit atau apa saja. Kalau walimatul arus itu akad nikahnya ya Ustadz, tapi kalau pestanya biasanya pestanya ada jerang itu. Walimatul arus itu yang disebut walimah itu pestanya ya. Oh, pestanya. Pestanya. Tapi syaratnya kan tadi saya bilang, tidak ada kemaksiatan di sana, tidak ada ikhtilat di sana, ya. Kemudian tidak memberatkan.
Ya. Kemudian undangannya sifatnya personal. Nggak usah. Nah, Nggak wajib. ya kadang-kadang kan undangan wajib dipenuhi, tapi memberatkan. Oh, saya mau ada acara pernikahan di Singapura, Yus. Ya kan memberatkan itu. Maka nggak wajib dipenuhi. Gitu. Dan ada lagi undangan misalnya saya nikahin anak 3 hari 3 malam. Wajibnya itu datang hanya seharinya saja. Tidak 3 hari 3 malam wajib datang. Tidak. Gitu. Allahu a'lam. Baik. Ah, Pak Akib Iya. kayaknya ada yang mau diperjelas ini Pak Akib. Gimana Pak? Kayaknya ada yang mau diperjelas nggak? Tentang upaya memurnikan kualitas ibadah ini Pak Ustadz. Kadang-kadang kita sudah berniat misalnya tiap hari pengen membaca Al-Quran 1 juz, tapi sering terhalang, terus merasa berdosa gitu. Gimana ya Pak Ustadz ya? Satu sisi kepengen udah mulai meningkatkan kualitas, kalau tadi Pak Dewa Putu membersihkan amal, ini mau meningkatkan kualitas amal. Udah berniat tiap hari pengen sedekah, tiap hari pengen membaca Quran, tiap hari malam pengen bangun jam 2, bangunnya sudah jam 3. Ada rasa berdosa karena nggak bisa memenuhi keinginan sendiri, bagaimana Pak Ustadz? Ya, kalau masih ada berasa berdosa itu hatinya sudah lembut, tapi tidak dosa. Karena setiap keinginan-keinginan baik kita, kata Allah, kata Rasul, itu catatan pahalanya sudah sempurna tuh. Masya Allah, Masya Allah. Jangankan berdosa, bahkan catatan pahalanya sudah sempurna. Masya Allah. Makanya penuhilah dengan keinginan baik. Gitu ya. Ini ada cerita lucu nih ya. Ceritanya di zaman Nabi. Saya ketawa, tapi kadang-kadang hiburan buat saya untuk menyemangati. Berziarah datang ke rumah sahabatnya Handolah. Lalu kata Handolah, ditanya sama Abu Bakar, masya'nu, bagaimana keadaan wahai saudaraku Handolah? Handolahnya bilang apa? Saya munafik. Terus Abu Bakar bilang, subhanallah, apa yang terjadi? Lalu Handolah menerangkan, begini wahai Abu Bakar, saya kalau di hadapan Rasulullah ketika Rasulullah menjelaskan tentang agama, ya, saya seolah-olah melihat neraka dan surga itu dengan mata saya sendiri. Lalu setelah saya pergi dari Rasulullah, kembali ke keluarga saya mulai bersenang-senang dengan anak saya, dengan istri saya dan harta saya lupa. Lalu kata Abu Bakar, kalau gitu saya juga munafik. Wahai Hamdulillah, gitu. Akhirnya kedua-duanya datang kepada Rasulullah. Diceritain kepada Rasulullah, kami munafik ya Rasulullah. Kalau kami di hadapanmu, berada di sisimu, kami seolah-olah melihat neraka dan surga dengan mata kepala saya sendiri. Tapi setelah kami berpaling darimu ya Rasulullah, kami sudah mulai lupa bersenang-senang dengan harta, anak, dan keluarga kami. Apa kata Rasulullah? Wahai Hamdulillah, jika kamu selalu seperti ketika engkau berada di sekitarku dan di sisiku, maka malaikat akan senantiasa menyalamimu dengan ucapan semangat baik di jalan maupun di tempat tidur. Tapi alhamdulillah sesaat, ya manusia kadang-kadang lupa, ya kadang-kadang ingat, ya itu manusia. Ini kadang-kadang jadi hiburan buat saya ya. Iya, gitu ya, nggak apa-apa lah. Apalagi masih berniat, cuman tidak dilakukan, belum dilakukan karena ketiduran, lelah gitu ya. Saya kalau lagi main tenis ya lupa sudah main tenis ya. Yang ada di kepala gimana lawannya kalah ya. Sama dengan seperti itu. Nah kadang-kadang ya itulah hiburan buat saya. Oh iya ya, kalau seperti Abu Bakar dan Hamdulillah saja seperti itu, dan Rasulullah mengatakan yaitu sesaat-sesaat. Ya, gitu, tepat kembali kalau sudah mulai lupa, cepat kembali. Masya Allah, Islam itu ternyata mudah dan tidak memberatkan. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya. Baik, cukup Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz. Mari sampai ketemu bulan depan insya Allah dengan tema tadinya apa, hati yang kotor ya Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma Hamdika. asyhadu an la ilaha Astaghfiruka wa atubu ilaik. illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Jazakallah.